Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Abdul Malik. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan bisa mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Baik, selanjutnya kita beralih kepada acara inti kita pada hari ini, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi, di mana akan ada 2 narasumber yang akan menyampaikan materi secara bergantian dengan waktu masing-masing 40 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan kemudian dilanjutkan oleh sesi penutup. Di sini saya juga berganti peran sebagai moderator yang akan menengahi diskusi kita pada sore hari ini. Baik, adapun materi yang akan kita bawakan pada sore hari ini, yang akan dibawakan pada sore hari ini adalah tentang PPN. Saya yakin saudara-saudara sudah tahu ya tentang PPN. Pada dasarnya itu ya pajak pertambahan nilai yang ditambahkan ketika kita membeli sesuatu. Misalnya kalau beli barang di mall dapat 10% atau beli makanan di restoran ketambahan 10%, itu PPN. Nah, saya sedikit memberi gambaran saja. Ada, jika saudara-saudara memperhatikan berita, itu kan ada draft RUU KUP yang baru. Di situ ada wacana reformasi pajak di mana PPN akan dinaikkan dari 10% jadi 12%. Nah, insya Allah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini tidak akan jauh-jauh dari situ. Baik, narasumber kita yang pertama akan membahas materi ini dalam sudut pandang ilmu hukum. Saya sapa dulu pemateri kita yang pertama. Halo Pak Purwanto. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya beri dulu ya sedikit perkenalan tentang Pak Purwanto ini. Saya perkenalkan dulu. Nama beliau adalah Bapak Purwanto SHMH. Beliau lahir di Tulungagung pada tanggal 22 Oktober tahun 1977.
Beliau mendapatkan gelar magister hukumnya dari Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau itu adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selain menjadi dosen, beliau juga memiliki pengalaman manajerial atau tugas tambahan dari dosen itu. Beliau sempat menjadi Ketua Konsentrasi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman pada tahun 2004 sampai 2006. Beliau juga sempat menjadi Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum (FA Unmul) dari tahun 2007 sampai 2008. Beliau juga sempat menjadi pembantu dekan bidang kemahasiswaan FA Unmul dari tahun 2008 sampai 2009. Beliau juga sempat menjadi pembantu dekan bidang administrasi umum dan keuangan FA Unmul dari tahun 2009 sampai 2015. Beliau juga kembali menjadi wakil dekan bidang umum dan keuangan pada tahun 2015 sampai 2017. Dan dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau adalah anggota Satuan Pengawas Internal Universitas Mula Warman. Beliau juga memiliki riwayat pelatihan, pengalaman mengajar, dan karya tulis ilmiah, serta kegiatan profesional dan pengabdian masyarakat yang jika dibacakan satu-satu akan terlalu banyak. Baik. Kepada Pak Purwanto, insya Allah waktunya 40 menit ya Pak. Jika sudah tersisa 5 menit akan saya ingatkan kembali. Kepada Pak Purwanto, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, saya mohon izin share screen dulu. Silakan Pak. Bisa terbaca? Bisa Pak, di tempat saya terlihat jelas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatan yang warahmatullahi diberikan wabarakatuh. kepada saya yang sama-sama berbahagia para peserta webinar pada sore hari ini. Maaf, diskusi ya. Diskusi santai, kita membicarakan salah satu isu yang berkaitan dengan kebijakan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Saya akan menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum, ya, terbagi menjadi 3 bagian pembahasan ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kebijakan yang berkaitan dengan PPN termasuk wacana perubahan kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, dan yang terakhir tentu yang berkaitan dengan kesimpulan yang menjadi penutup dari pemaparan saya. Baik, sekedar mengingatkan kembali bahwa pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dibebankan sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang PPN dan Undang-Undang tentang PPNBM, karena kan dalam satu regulasi antara PPN dan PPNBM. Jadi ini sebetulnya yang disebut dengan PPN. Jadi pajak yang dibebankan ketika ada penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Pada intinya seperti itu. Nah, mengapa PPN ini penting untuk didiskusikan, baik dari perspektif
kepentingan negara ataupun dari perspektif kepentingan pengusaha kena pajak, dari perspektif masyarakat yang mengadakan hubungan dengan pihak pengusaha kena pajak. Nah, dari perspektif pemerintah, sebagaimana kita ketahui bahwa data dari Direktorat Jenderal Pajak yang saya kutip dari laman pajak.go.id, bahwa kontribusi PPN, ya, kontribusi PPN ini cukup signifikan dalam rangka mendukung penerimaan perpajakan pendapatan negara pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 di sini ya kisarannya antara 39% sampai dengan 41%. Jadi meskipun dari sisi jumlah menurun ya kalau kita lihat di sini, tapi dari sisi persentase ada kenaikan kontribusi PPN dalam rangka mendukung penerimaan perpajakan ya, dalam rangka mendukung pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Kemudian kalau kita membaca undang-undang tentang APBN tahun 2021, kita juga melihat bahwa PPN ini juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan bisa menunjang atau menambah pendapatan negara yang pada akhirnya nanti akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam merealisasikan belanja-belanja yang sudah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi saudara secara normatif bisa membaca undang-undang tentang APBN ya. Kalau kita lihat rasionya ya, ini rasio penerimaan PPN terhadap penerimaan perpajakan, kemudian yang kedua ini rasio penerimaan PPN terhadap pendapatan negara, termasuk pendapatan-pendapatan yang bersumber dari PNBP dan penerimaan hibah. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara itu cukup tinggi ya. Memang dari tahun ke tahun kalau kita lihat kisarannya di atas 75%, bahkan berada pada kisaran di atas 80%. Jadi disinilah pentingnya PPN ya untuk dibahas, kemudian dilakukan proses-proses reformasi kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh negara. Karena PPN ini menjadi salah satu sumber penerimaan perpajakan yang diandalkan dalam mendukung pendapatan negara yang pada akhirnya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka membiayai APBN. Baik, ini sekedar pengantar. Nah, ini norma-normanya saya pikir silakan saudara baca sendiri ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kebijakan PPN, tentu kita membicarakan tentang landasan hukumnya, termasuk sejarah hukumnya, regulasi PPN di Indonesia itu seperti apa, kemudian subjek ya, subjek PPN dan objek PPN itu subjeknya siapa, subjek hukum yang terkait dengan PPN itu siapa, dan terhadap objek-objek apa yang dapat dibebani dengan PPN. Kemudian tarif PPN dan wacana kebijakan perubahan tarif yang menjadi tema diskusi kita pada hari ini. Jadi saya lebih banyak nanti membahas pada aspek yang ini, yang terakhir ini. Ya. Nah, kalau kita lihat
dasar hukum yang berlaku saat ini ya, mulai dari Undang-Undang PPN tahun 1983, kemudian ada perubahan pada tahun 1994, kemudian pada era reformasi perpajakan tahun 2000 juga ada perubahan bersama-sama dengan Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPH. Kemudian pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ini juga mengalami perubahan. Kemudian dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja di pasal 112 itu juga ada perubahan beberapa norma yang berkaitan dengan PPN yang berubah ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Ini pada tataran undang-undang. Nah, kalau kita lihat sejarah hukumnya sebelum era tahun 83 itu ada undang-undang darurat namanya di sini undang-undang tentang penjualan istilahnya pada waktu itu ya. Pada tahun 51 ya, kemudian pada tahun 53 dan pada tahun 68 ini perubahan yang kemudian dicabut pada tahun 1983 tadi. Ini kalau kita lihat secara hukumnya ini sudah tidak berlaku, sedangkan ketentuan yang berlaku adalah yang ada di dalam Undang-Undang PPN ini. Ini tidak termasuk aspek hukum formalnya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Nah, subjek hukum yang berkaitan dengan pemungutan, kemudian penyetoran dan pelaporan PPN ini adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Kriteria PKP ini adalah pengusaha non kecil ya, umumnya seperti itu, yang omsetnya secara bruto dalam 1 tahun pajak itu lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau maksimal hanya 4,8 miliar ini masuk dalam kategori pengusaha kecil. Mereka ini bisa memilih untuk ditetapkan sebagai PKP atau tidak ditetapkan sebagai PKP. Tetapi kalau pengusaha yang nilai peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, nilai penjualannya ya, maka akan dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak yang kemudian akan ini diberi kewajiban untuk memungut, kemudian untuk menyetorkan dan melakukan pelaporan PPN sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP tersebut. Nanti ada kaitannya dengan pajak masukan, pajak keluaran ya, karena PPN itu kan yang disetorkan adalah selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Jika pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya, maka itulah yang akan disetorkan ya oleh PKP kepada negara melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini aspek-aspek normatif. Kalau kita baca regulasinya cukup banyak, tetapi pada intinya ya bahwa yang menjadi objek PPN itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Mengapa barang itu kena pajak dan jasa itu kena pajak? Karena barang dan jasa itu ditetapkan sebagai objek PPN berdasarkan undang-undang ya yang mengatur tentang PPN dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Normanya yang banyak diatur di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada ketentuan pengecualian, ya, pengecualian jenis barang yang menjadi objek
PPN, ini yang saya beri garis bawah ini ketentuan yang sudah diubah berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ya, pasal 112. Jadi persandingannya saya mohon maaf tidak sempat saya tuliskan karena terlalu banyak nanti. Ini yang saya beri garis bawah ini berarti ini sudah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Ini pengecualiannya ya. Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok. Apakah perlu dijadikan sebagai objek PPN dalam konteks perubahan PPN ke depan? Kemudian ini juga pengecualian ya. Jadi ada perbedaan kalau makanan dan minuman yang disajikan di restoran itu bukan menjadi objek PPN tetapi menjadi objek dari pajak daerah. Dalam hal ini adalah pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota berdasarkan undang-undang tentang PDRD yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan dengan perda tentang pajak daerah. Jadi ini juga dikecualikan. Kemudian ini juga dikecualikan ya barang-barang yang penyerahan uang, kemudian emas batangan, penyerahan surat berharga menurut Undang-Undang PPN 42 tahun 2009 ini. Nah, ini pengecualian jasa kena pajak banyak sekali. Ini hal-hal yang dikecualikan termasuk jasa pendidikan ya yang juga menjadi bahan diskusi, yang menjadi bahan perhatian publik, apakah terhadap jasa pendidikan ini perlu dibebani dengan PPN. Artinya pengecualian ini nanti dihapus berdasarkan regulasi PPN yang akan datang ya, yang direncanakan diselesaikan pada tahun ini dan diberlakukan pada tahun pajak 2022 yang akan datang. Ini pengecualian saudara bisa membaca dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PPN ya. Saya pikir tidak perlu kriterianya penyerahan. Nah, ini yang menjadi topik utama kita ya. Tarif PPN yang diberlakukan adalah tarif proporsional dengan tarif 10%. Kalau kita melihat regulasi yang ada dalam Undang-Undang 42 tahun 2009 itu sebetulnya perubahan kebijakan tarif PPN itu sudah dimungkinkan ya, tanpa harus merubah undang-undangnya. Karena di dalam undang-undang ini ada ketentuan bahwa perubahan tarif PPN ketika diturunkan menjadi 5% atau dinaikkan maksimal menjadi 15% itu bisa diatur dengan peraturan pemerintah. Dan terhadap pemungutan terhadap objek PPN yang berkaitan dengan kegiatan ekspor itu ditetapkan tarifnya 0%. Artinya di sini ada penerapan fungsi mengatur dari pajak itu di samping fungsi anggaran. Jadi lebih berorientasi pada fungsi mengatur di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kegiatan ekspor Indonesia ini meningkat sehingga ada pengecualian ya terhadap ekspor barang, baik barang yang berwujud ataupun barang yang tidak berwujud dan jasa kena pajak dengan tarif 0%. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan tarif, sebetulnya di sini sudah terlihat bahwa tarif PPN itu bisa diubah ya.
Meskipun sekarang yang digunakan adalah tarif proporsional yang 10%. Nah, kalau kita melihat data ya pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dalam rangka penyusunan ini ya RAPBN tahun anggaran 2022 itu salah satu hal yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan, terutama oleh Menteri Keuangan adalah ini yang berkaitan dengan PPN adalah pengurangan fasilitas PPN. Artinya ada kemungkinan pengecualian yang tadi sudah saya sampaikan tadi akan dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Ya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah implementasi PPN multitarif. Jadi tidak lagi menggunakan tarif tunggal, proporsional dengan tarif tunggal, tetapi proporsional dengan sistem multitarif. Ada yang 5%, barangkali nanti ada yang 10%, ada yang lebih dari 10%. Ya. Tergantung kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR tentunya. Nah, kalau saya membaca pokok-pokok materi yang akan didiskusikan ya pada hari ini, apakah perlu ada kebijakan kenaikan tarif PPN kalau menurut informasi dari penyelenggara seperti itu. Jadi di sini saya ganti dengan urgensi dari kebijakan perubahan tarif PPN itu apa sebetulnya. Kemudian sasaran dari kenaikan PPN itu terhadap barang kena pajak yang kriterianya bagaimana? Kemudian terhadap jasa kena pajak yang kriterianya bagaimana? Kalau memang diperlukan ada kenaikan tarif, tetapi saya lebih tertarik membicarakan tentang perubahan tarif ya, bukan kenaikan. Kalau perubahan itu kan bisa turun dari 10% pada sektor-sektor tertentu dan pada sektor-sektor yang lain bisa tetap atau bahkan bisa ada kenaikan lebih dari 10%, maksimal 15% kalau kita berbicara dalam kerangka Undang-Undang 42 tahun 2009 ini. Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan PPN, ya, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai landasan kebijakan itu. Tentunya dalam perspektif regulasi, dalam pembentukan hukum, kita perlu memperhatikan cita hukum, ya, keadilan, kepastian, kemanfaatan ini yang menjadi pertimbangan utamanya. Kemudian yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan asas ya, yang berkaitan dengan asas pemungutan pajak dalam perspektif teori tentang pemungutan pajak. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada hubungannya dengan pendekatan cita hukum ini, karena di sana ada persamaan yang mengarah pada prinsip keadilan, kemudian kepastian, kemudian prinsip atau asas yang menyenangkan dan efisiensi yang berkaitan dengan kemanfaatan. Ya. Nah, di samping itu juga pendekatan dari perspektif fungsi pajak. Kebijakan perpajakan itu diorientasikan pada upaya ya yang berhubungan dengan fungsi anggaran pajak atau fungsi mengatur pajak. Kemudian pendekatan yang keempat adalah perlakuan tarifnya. Tarifnya apakah proporsional, tarif tetap, ya, atau tarif progresif atau tarif degresif, meskipun dalam praktek belum pernah digunakan yang namanya tarif degresif itu. Jadi ini beberapa pertimbangan yang penting untuk diperhatikan. Baik, saya berbicara yang pertama dalam konteks fungsi pajak. Pajak itu diperlukan untuk mendukung pendanaan APBN. Ini tidak dapat kita pungkiri ya, sehingga fungsi anggaran pajak ini menjadi penting.
pokok-pokok kebijakan ekonomi makro yang tadi sudah saya sampaikan, pengurangan fasilitas PPN atau dengan kata lain perluasan basis PPN dengan memperluas objek PPN, itu pada dasarnya juga berkaitan dengan fungsi anggaran pajak ini, bagaimana bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan PPN dari objek-objek yang selama ini dikecualikan. Jadi kalau kita berbicara pada aspek ini, bahwa pajak itu digunakan sebagai instrumen untuk menarik atau mendatangkan anggaran yang sebanyak-banyaknya yang bisa masuk ke kas negara, yang pada akhirnya akan digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap belanja-belanja negara. Kemudian yang kedua, fungsi mengatur. Ini berkaitan dengan fungsionalisasi, ya, instrumen pajak ini sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah. Apakah pemerintah ingin misalnya meningkatkan ekspor dengan memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, menarik investasi, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan. Jadi yang penting itu bukan persoalan memperoleh penerimaan pajak, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa diimplementasikan. Contoh misalnya, dalam masa pandemi seperti ini, untuk menyelamatkan industri otomotif, ya, menyelamatkan tenaga kerja yang bekerja di sektor otomotif misalnya, ada fasilitas PPNBM, ya. Itulah yang disebut dengan fungsi ini, fungsi mengatur itu. Jadi tujuan utamanya bagaimana industri otomotif itu bisa berkembang atau setidaknya bisa bertahan, ya, tidak tutup. Nah, ini yang berkaitan dengan fungsi anggaran ini dan fungsi mengatur ini. Jadi mana yang diutamakan oleh negara dalam rangka merancang kebijakan di bidang perpajakan itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang validity of law, cita hukum, saya pikir saudara semuanya sudah tahu, ini berkaitan dengan keadilan, ya, bahwa regulasi itu harus adil, harus memberi kepastian, dan harus memberi manfaat. Kemudian kalau kita berbicara pada pendekatan ini, ya, berbicara melalui pendekatan asas tentang pemungutan pajak dalam perspektif the four maxim, bahwa kebijakan perpajakan secara teori harus memperhatikan 4 hal ini. Prinsip persamaan, atau ini lebih berkaitan dengan keadilan. Ya. Jadi pihak-pihak yang akan dibebani pajak, pihak-pihak yang akan dibebani pajak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain ini tentu harus perlakuannya harus sama, ya. Jangan sampai nanti ada pengusaha yang dibebani pajak, ada pengusaha yang memperoleh fasilitas pajak. Jadi perlakuannya harus sama, regulasinya harus berlaku secara umum. Ketika ada pengecualian, maka pengecualian itu juga bisa berlaku, ya, berlaku secara umum. Jadi prinsipnya ada keadilan di sini. Kemudian kebijakan perpajakan harus memberi kepastian. Siapa subjeknya? Apa objeknya? Ya, berapa tarifnya? Bagaimana tata cara pemungutannya? Itu yang paling penting. Kemudian asas yang menyenangkan, bahwa memang yang paling menyenangkan ya kalau kita tidak membayar pajak, tetapi kan tidak mungkin itu. Karena negara memerlukan penerimaan perpajakan, ya. Jadi kapan pajak itu dipungut yang paling menguntungkan bagi diri si wajib pajak, bagi pihak yang terbebani dengan beban pungutan pajak itu. PPN ditarik ketika ada transaksi, ya. PPh dipungut ketika memperoleh penghasilan. Jadi itulah waktu yang paling tepat, waktu yang paling menguntungkan, waktu yang paling menyenangkan bagi pihak-pihak yang terbebani dengan atau yang dibebani dengan pungutan pajak ini.
Kemudian asas efisiensi ini juga perlu diperhatikan, membentuk regulasi, jangan sampai potensi pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan biaya pemungutan pajaknya, sehingga reformasi di bidang perpajakan yang berbasis pada teknologi informasi itu sangat diperlukan penyederhanaan administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya atau juga melakukan hak-hak perpajakannya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tarif ya, ada tarif tetap, ini biaya materai contohnya, tarif proporsional yang digunakan PPN ini dengan sistem persentase tunggal ya, belum multi tarif. Kemudian tarif progresif ini berlaku di PPH ya, apakah kemudian tarif degresif ini dalam praktek di Indonesia belum digunakan. Jadi beberapa pendekatan ini yang perlu dipertimbangkan ya dalam rangka merubah kebijakan tarif yang berkaitan dengan PPN. Jadi perubahan itu bisa naik atau bisa turun atau bahkan ada fasilitas pembebasan untuk sektor-sektor tertentu. Nah, sebagai penutup, di sini saya sampaikan bahwa kebijakan reformasi perpajakan ya terutama dalam konteks perluasan objek PPN dan penerapan sistem multitarif yang rencananya akan diberlakukan dalam konteks pemungutan PPN di Indonesia harus berbasis pada cita hukum yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, karena ini juga selaras dengan asas pemungutan pajak yang tadi juga sudah saya sampaikan, the core maxim itu arahnya juga ke sini, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan mempertimbangkan fungsi pajak, pemerintah itu kebijakan perpajakannya lebih berorientasi pada penerapan fungsi yang mana, fungsi anggaran atau fungsi mengatur. Jadi ini sebagai pengantar diskusi kita, ya barangkali nanti akan kita sambung pada sesi diskusi. Baik, dari saya cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Purwanto yang sudah memaparkan materinya. Masya Allah. Semoga bisa jadi ilmu yang berguna ya bagi kita semua, karena ini merupakan suatu pencerdasan juga. Jika saya boleh sedikit mengulas kembali, tadi Pak Purwanto membahas tentang kebijakan dari PPN itu sendiri ya. PPN itu juga diatur dalam UU 42 tahun 2009, di mana di situ diatur objek dari PPN itu pada pasal 4 ayat 1 yang pada dasarnya itu adalah barang dan jasa yang dikenakan pajak. Lalu ada pengecualian juga dari situ, meskipun ada yang dikecualikan karena berlakunya UU Cipta Kerja, namun tadi ini juga merupakan suatu pencerdasan bagi saya karena saya sempat hilaf tadi waktu di awal, karena rupanya yang restoran itu termasuk ke dalam pajak daerah. Maklum Pak, namanya manusia kan sama, kalau lihat menu kan tulisannya belum termasuk PPN tuh. Oke. Sama beliau juga berpendapat bahwa kebijakan dari ketentuan KUP yang baru itu harus mendasarkan atas asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan harus mempertimbangkan fungsi pajaknya. Apa fungsi itu mau diorientasikan ke fungsi anggaran atau fungsi untuk mengatur tadi. Baik, terima kasih ya Pak Purwanto atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya ada sesi penyampaian materi yang kedua. Materi ini akan meninjau pokok diskusi kita dalam sudut pandang ekonomi dan ya perpajakan. Pemateri kita adalah Bapak Muhammad Abadan Syakura. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abadan. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Previn. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke. Pak Abadan ini akan membahas pokok diskusi dari sisi ekonomi dan perpajakan ya Pak ya. Oke Pak, sebentar, maaf. Sebelum kita masuk kepada materi kita, saya bacakan dulu ya sedikit tentang pemateri kita yang kedua di sore hari ini. Oke, materi yang kita yang kedua, nama beliau adalah Muhammad Abadan Syakura. Beliau menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Samarinda untuk mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Beliau juga menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Gojewara untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi beliau. Lalu beliau melanjutkan untuk belajar Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya. Pengalaman kerja beliau adalah beliau pernah menjadi dosen honorer di Politeknik Negeri Samarinda pada tahun 2014 dan di Universitas Widyagama juga pada waktu itu. Lalu tahun 2015 hingga sekarang beliau adalah dosen tetap di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Lalu pada tahun 2018 hingga sekarang beliau adalah Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan BPU. Tahun 2016 hingga 2020 beliau juga sempat menjadi Sekretaris Laboratorium Komputer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Beliau memiliki bidang minat penelitian yaitu di Green Accounting dan Management Accounting, juga di bidang perpajakan. Beliau juga menjadi anggota organisasi seperti Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Pendidik Indonesia, dan CSRS, dan member dari CRRS. Baik Pak, insya Allah waktunya ada 40 menit. Iya. Tersisa 5 menit akan saya ingatkan. Siap, terima kasih banyak Mas Previn. Ya, silakan. Saya dibantu PPT-nya Mas Previn. Baik Pak, sebentar saya share screen dulu ya Pak. Siap, terima kasih. Apa sudah terlihat? Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Purwanto SHMH, salam kenal Pak, selaku pemateri 1 yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa baik, pada Pak, sore salam hari kenal ini. juga Pak Abadan, meskipun satu kampus kita jarang ketemu Pak ya. Iya Pak, alumni Brawijaya Pak ya. Iya baik Pak ya. Iya, siap. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus Lembaga Dakwah Al-Mizan ya, Fakultas Hukum yang telah menginisiasi terselenggaranya acara ini dan mengundang saya pada sharing session kasasi ya pada sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para audiens, mahasiswa-mahasiswi, para Mulawarman muda ya. Mungkin ada dari Fakultas Hukum, ada juga mungkin dari fakultas yang lain yang telah join di Zoom meeting pada sore hari ini. Semoga apa yang nanti saya akan sampaikan ke adik-adik bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi adik-adik di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sini saya sebenarnya bukan ahlinya di bidang terkait dengan topik isu kenaikan PPN ini ya. Walaupun memang fokus keilmuan saya itu di bidang perpajakan, tapi mungkin saya hanya memahami materinya saja, karena juga dalam ini kan yang namanya informasi ataupun segala jenis informasi atau berita itu bisa juga kalian dapatkan dari internet, sehingga bisa jadi kalian lebih tahu daripada saya. Namun demikian di sini saya akan coba memaparkan sedikit apa yang sudah saya kumpulkan terkait dengan materi kenaikan PPN ini seperti itu. Seperti yang topik kita pada sore hari ini. Oke, langsung aja next slide.
Ya. Di sini secara garis besar saya akan mencoba membagi diskusi hari ini menjadi 4 bagian. Ya. Dimulai dari kita coba melihat histori dari reformasi perpajakan itu sendiri ya kan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan sektor apa saja yang terdampak dari kenaikan ya wacana kenaikan PPN ini. Kemudian implikasi jikalau nantinya PPN itu jadi naik ya tarifnya ataupun objek PPN itu ditambah ya atau menggunakan multi tarif yang seperti yang Pak Purwanto tadi sudah jelaskan. Kemudian terakhir terkait dengan perspektif dari sisi ekonomi yang akan coba saya paparkan sedikit. Oke, next slide. Kita akan mulai coba dari sejarah reformasinya dulu ya untuk perpajakan. Jadi mungkin tadi sudah secara garis besar terkait dengan PPN sudah dipaparkan oleh Pak Purwanto ya. Jadi di sini mungkin saya akan coba lebih membahas terkait dengan reformasi perpajakan itu sendiri. Dimulai reformasi perpajakan itu dimulai dari pada tahun reformasi 1983, di mana dulu sebelum tahun 1983 besaran pajak terutang itu ditetapkan oleh yang namanya kantor inspeksi pajak namanya, bukan KPP yang seperti yang sekarang sudah kita kenal ya, tapi ada namanya kantor inspeksi pajak dan di mana itu dia dihitungkan di situ atau biasa dikenal official system. Nah, di tahun 1983 ya sejalan perubahan nama kantor inspeksi pajak menjadi kantor pelayanan pajak ya itu sistem ya terjadi perubahan sistem ya. Sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya official menjadi self assessment system dan itu berlaku sampai dengan sekarang ya. Jadi dalam hal ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia pada khususnya menunjang ekspor pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak tidak langsung. Kemudian di reformasi perpajakan di tahun 1983 itu juga ada beberapa perubahan perpajakan ya dan juga ada penambahan perpajakan, objek perpajakan. Di situ dibahas juga terkait dengan pajak PPN ya, yang dulunya itu disebut pajak penjualan ya. Itu berganti nama menjadi pajak pertambahan nilai. Jadi awalnya pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai di tahun 1983. Kemudian ada 2 perubahan juga terkait dengan yang signifikan yang terjadi di reformasi 1983 tersebut ya, yaitu dari self assessment dan juga perubahan PPN tadi dan juga objek-objeknya. Selain itu juga dari sisi tarif PPh awalnya di tarifnya 45% menjadi 35% pada waktu itu. Kemudian juga terjadi penyederhanaan administrasi dan juga untuk pengenaan subjek dan juga objek PPh itu sendiri. Kemudian reformasi pajak di 94 itu merupakan evaluasi dari penerapan self assessment system yang dimulai tahun 1983 sebelumnya, di mana dalam hal ini seperti yang sudah kita ketahui, di mana sifat wajib pajak itu ya di setiap negara manapun ya nggak cuma Indonesia itu pasti yang namanya pajak itu kan beban ya, sehingga dengan cara bagaimanapun itu kita wajib pajak itu harus menghindari beban tersebut ya, baik itu menghindari ataupun mengecilkan kewajiban perpajakannya. Namun di Indonesia kasusnya sendiri itu dia lebih kepada penggelapan, bukan mengefisienkan pajak atau mengecilkan kewajiban perpajakannya atau biasa dikenal sebagai tax planning. Nah, kalau di Indonesia banyak yang terjadi itu di tahun 94 itu banyak tax evasion atau penggelapan pajak. Ya. Nah, itu juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya selain di Indonesia. Nah, oleh karena itu reformasi 94 ya itu dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip dari self assessment itu sendiri, yaitu meminimalkan interaksi aparatur pajak dengan wajib pajak. Ya, jadi di tahun 94 itu reformasinya adalah terkait dengan aturan atau kebijakan di mana interaksi antara aparat pajak dengan wajib pajak itu diminimalkan. Nah, sehingga tidak kemungkinan terjadinya penggelapan pajak itu bisa diminimalkan juga seperti itu.
Nah, selain itu di reformasi 94 juga ada penerapan terkait dengan PPh final, perluasan PPh final. Kemudian syarat-syaratnya dan lain sebagainya, di mana itu tujuannya untuk memudahkan ya. PPh final ini tujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan KKN ya, karena dalam hal ini PPh final itu langsung dibayarkan pada saat kita mendapatkan atau memberikan jasa seperti itu, ataupun tergantung objek PPh finalnya. Kemudian berlanjut ke reformasi pajak di tahun 97. Di 97 ini merupakan bagian dari reformasi 94 yang sebelumnya tujuannya sama ya dengan 94, di mana dalam rentang waktu 3 tahun dari 94 ke 97 ini itu semata-mata karena dia ngantri pembahasan dari pemerintah maupun di DPR terkait dengan reformasi perpajakan di tahun 97, yang dimana itu sudah digodok dari 94. Jadi dalam hal ini di reformasi perpajakan 83 dan 94 itu telah mampu meningkatkan peran penerimaan pajak dalam APBN menjadi di atas 70% pada waktu itu. Jadi mulai tahun 83 sampai dengan 94, efisiensi penerimaan pajak itu meningkat. Sehingga dalam hal ini kontribusi ya pajak di APBN itu meningkat di atas 70% pada waktu itu. Sehingga pajak itu menjadi tulang punggung utama bagi negara untuk APBN, terutama untuk PPh dan PPN. Di 97 ini juga dikenal adanya desentralisasi fiskal, atau dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis pajak untuk menambah atau meningkatkan APBD-nya. Ya. Kemudian di reformasi pajak pasca 97 ya sampai dengan sekarang itu berkaitan dengan perubahan perundang-undangan di bidang perpajakan, kemudian adanya reorganisasi Ditjen Pajak, kemudian modernisasi terkait dengan modernisasi sistem perpajakan, ya kan. Namun dalam hal ini memang memakan biaya yang tidak sedikit, karena dalam hal ini itu dia memanfaatkan IT atau teknologi informasi, di mana pada waktu itu masih dikelola oleh development sistemnya itu dikelola pihak asing, sehingga itu masih terjadi kebocoran di mana development dari sistem perpajakan, modernisasi sistem perpajakan itu sendiri malah diserahkan ke asing seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini pada sampai dengan sekarang 97 ya, reformasi pasca 97 itu terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan juga terkait dengan modernisasi perpajakan. Oke, selanjutnya, Mas. Ya, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan sektor atau objek pajak yang terkena dampak dari wacana kenaikan dari PPN itu sendiri. Oke, next. Ya, isu atau wacana kenaikan tarif PPN itu mulai santer didengar ya pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani itu memaparkan materinya dalam Musrembang Nasional ya di 2021 dalam rangka penyusunan RKP 2022. Di situ dapat dilihat ya, mungkin bisa di zoom itu di poin nomor 1 untuk peningkatan pendapatan ya, peningkatan pendapatan di situ salah satu caranya adalah untuk menaikkan dengan meningkatkan tarif PPN atau perubahan kebijakan terkait dengan PPN itu sendiri seperti itu. Next. Ya. Dalam hal ini selain wacana terkait dengan kenaikan tarif PPN itu sendiri, pemerintah juga berencana untuk memperluas cakupan objek dari PPN itu sendiri, di mana ada beberapa tambahan objek pajak yang sebelumnya itu dikecualikan sebagai objek pajak PPN. Ya. Sebelumnya dikecualikan dari objek pajak PPN yang seperti tadi sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Beberapa yang akan wacananya akan terkena PPN itu sendiri adalah sembako seperti beras, jagung, daging dan lain sebagainya. Kemudian
jasa pelayanan kesehatan, ya kan, kemudian jasa pelayanan sosial, ya, kemudian jasa keuangan asuransi, jasa pendidikan juga termasuk, dan juga jasa-jasa lainnya. Nah, jadi perluasan ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara. Pengenaan PPN untuk jasa medis dan pendidikan akan berdampak pada semakin mahalnya biaya perawatan medis dan juga biaya pendidikan yang akan berdampak terutama untuk sektor swasta ya. Nah, jadi untuk sektor swasta itu wacana kenaikan PPN ini pastinya akan berdampak pada kenaikan tarif dari biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan seperti itu. Nah, selain itu wacana pengenaan PPN pada sembako nantinya akan katanya seperti yang tadi disinggung oleh Pak Purwanto bahwa akan dikenakan multi tarif ya, di mana untuk kebutuhan pokok itu akan dikenakan tarif lebih rendah dari 10% katanya. Namun apakah kebijakan tersebut ya sudah tepat dilakukan pada saat kondisi perekonomian yang masih defisit karena pandemi? Oleh karena itu kita coba lihat dulu kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini ya. Next slide. Oh ini. Yang sebelumnya Mas. Oke. Jadi itu next ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi yang saya dapatkan datanya year on year per triwulan 2 ya 2020. Kita bisa lihat di situ yang tumbuh positif itu antara lain sektor informasi dan komunikasi, kemudian pengadaan air ya kan, kemudian kesehatan ya kan, real estate, pertanian, pendidikan, dan sektor keuangan. Sementara di satu sisi ada juga yang terkena pertumbuhan negatif ya. Di situ listrik dan gas, industri, kemudian industri manufaktur ya, pertambangan, perdagangan, transportasi ya, terutama juga itu terkena dampak sekali terkait dengan pandemi COVID-19 seperti itu. Next. Ya, di sini juga bisa terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2021 juga masih minus ya, minus 0,74%. Yang artinya apa? Artinya dalam hal ini perekonomian di Indonesia masih belum stabil seperti itu. Ya, karena dalam hal ini berdampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa kebijakan yang intinya meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia. Di antaranya bisa kita lihat sendiri, bisa saya lihat di beberapa berita ya. Itu misalnya subsidi gaji karyawan ya, pajak untuk gaji karyawan, kemudian bansos ya, ada yang bansos, kemudian ada juga bantuan tunai, relaksasi kredit, listrik gratis, kartu prakerja seperti itu ya. Nah, di mana itu memang menyasar kepada untuk masyarakat yang ekonomi bawah seperti itu. Namun, next slide. Ya, namun demikian pada kenyataannya beberapa program pemerintah tersebut itu bertolak belakang dengan kebijakan yang lain yang mengakibatkan kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah itu menurun. Ya, seperti yang bisa kita lihat di slide, misalnya terkait dengan iuran BPJS itu naik ya kan, yang kemarin sudah beritanya heboh itu, kemudian bea materai naik juga, kemudian tarif jalan tol naik juga, seperti itu. Nah, di mana dalam hal ini adanya inkonsistensi dari kebijakan ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikutnya. Ya, yang berikutnya coba kita akan bahas implikasi dari wacana kenaikan PPN ini di tahun katanya nanti 2022 tahun depan ya, jikalau menjadi kenyataan seperti itu. Ya, next. Oke. Jadi bisa lihat di sini prediksi ya
dampak kenaikan PPN itu sendiri, kalau yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya, itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa seperti itu ya. Karena dalam hal ini, jikalau memang diterapkan kenaikan tarif tunggal ya, maka itu bisa meningkatkan harga barang dan jasa. Namun kalau misalnya multi tarif pun juga tetap saja dalam hal ini kalau daya belinya menurun ya kan, daya beli yang menurun maka akan meningkatkan inflasi dan juga pastinya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin menurun. Di mana kenaikan tarif PPN itu akan mempengaruhi kontribusi terhadap konsumsi masyarakat ya. Masyarakat yang berpengaruh pada kesejahteraan dari konsumen ataupun pemakai barang dan jasa yang terkena PPN. Nah, oleh karena itu, menurut beberapa pendapat para ahli ekonomi yang coba saya rangkum di sini ya, itu bisa nantinya bisa berdampak malah menurunkan pertumbuhan ekonomi seperti itu, semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena memang kondisinya yang sekarang juga masih belum stabil. Karena kan saya juga dengar dari berita-berita ada varian baru ya dari virus COVID yang dimana semakin banyak yang terkena seperti itu, apalagi di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi artinya belum stabil lah seperti itu perekonomian, sehingga itu bisa menurunkan daya beli masyarakat dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Berikutnya, iya. Nah, jadi aplikasi berikutnya di sini ada 4 yang coba saya rangkum. Dalam hal ini, jikalau kenaikan PPN itu single tarif, itu akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri, ya, karena biaya produksi meningkat, terutama industri yang tadi yang terkena dampak minus ya dari pandemi COVID-19 seperti yang tadi pariwisata, kemudian manufaktur sebagai manufaktur dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini itu bisa berdampak pada penurunan daya saing beberapa industri manufaktur jikalau memang berlakunya single tarif yang 12% itu ya. Ya. Kemudian bisa terjadi penurunan daya beli ya, di mana secara makro kenaikan PPN akan menyebabkan penurunan daya beli di tengah rendahnya daya beli masyarakat di masa pasca pandemi. Ya, karena semakin melemahnya daya beli tersebut, maka akan berdampak pula pada penurunan penjualan dan utilisasi industri. Ya, jadi adanya penurunan daya beli, maka penjualan industri juga akan menurun sehingga dalam hal ini PPN juga tidak akan meningkat, sektor PPN tidak akan meningkat seperti itu. Kemudian yang berikutnya kebutuhan modal kerja meningkat. Karena seiring dengan kenaikan PPN, maka industri akan memerlukan modal kerja tambahan. Ya, di mana pasca pandemi COVID-19 itu pihak perbankan itu pastinya akan menurunkan plafon kredit bagi beberapa industri, ya, sehingga modal kerja itu akan semakin sulit diperoleh karena ya tadi untuk beberapa industri karena tadi perbankan biasanya akan melihat dari pertumbuhan dari industri tersebut, seperti yang tadi misalnya industri pariwisata, perhotelan misalnya. Nah, jika perbankan melihat itu bahwa pertumbuhannya atau pertumbuhan pendapatannya itu menurun ya secara konstan atau signifikan, maka secara tidak langsung itu akan mempengaruhi dari plafon kredit, di mana pasca pandemi ini kan pasti butuh modal banyak nih untuk bisa memulihkan ke situasi yang sebelumnya atau yang lebih stabil seperti itu. Nah, namun dari perbankan sendiri secara tidak langsung karena melihat dari prospeknya ke depan tidak begitu meyakinkan, maka bisa jadi plafon kreditnya juga akan diturunkan oleh perbankan. Sehingga dengan adanya kenaikan PPN juga akan meningkatkan kebutuhan modal kerja, seperti itu. Kemudian menurunkan utilisasi, di mana sulitnya perolehan modal kerja itu akan semakin menekan tingkat utilisasi dari industri itu sendiri. Di mana dalam keadaan rendahnya tingkat utilisasi, ya, maka kenaikan PPN tidak akan memberikan manfaat bagi pemerintah. Artinya dalam hal ini produksi salah satunya produksi dari manufaktur misalnya itu akan semakin menurun ya seperti itu karena adanya daya belinya menurun kan, daya beli masyarakat menurun sehingga produksinya akan semakin menurun sehingga target PPN kemungkinan besar tidak akan tercapai seperti itu. Kalau misalnya dia
berlakukan single tarif bagi beberapa industri atau bagi industri tertentu seperti itu. Berikutnya. Ya, kita akan coba beralih pada perspektif ekonomi terkait dengan wacana kenaikan PPN itu sendiri. Oke, next. Ya, menurut pendapat ya beberapa ahli, ya yang saya coba rangkum dan juga menurut pendapat saya dari perspektif ekonomi, kenaikan tarif PPN, terutama jika memang nantinya misalnya kayak sembako ya, sembako juga terkena PPN di tahun depan itu masih kurang tepat. Ya timingnya itu masih kurang tepat karena dalam kita lihat yang tadi ya pertumbuhan sampai dengan kuartal pertama 2021 sendiri masih defisit atau masih minus. Sehingga kalaupun diterapkan tahun depan itu masih kurang tepat karena apa namanya masih belum pulih sepenuhnya ya terkait dengan perekonomian masyarakat. Apalagi ditambah tadi bertambahnya jumlah penderita COVID ya dan yang terkena COVID seperti itu. Nah, dalam hal ini wacana kenaikan tarif atau pengenaan tarif misalnya PPN tunggal untuk beberapa jenis barang dan jasa kena pajak di masa belum stabilnya perekonomian itu dikhawatirkan akan meningkatkan biaya produksi dan biaya jasa beberapa sektor yang terkena PPN. Ya, hal ini mengakibatkan daya beli barang dan jasa juga akan menurun ya karena perekonomian belum stabil. Kemudian karena daya beli melemah, maka itu akan berdampak pada penjualan barang dan jasa di beberapa industri itu melemah juga atau menurun. Ya artinya perusahaan mau tidak mau harus mengefisiensikan biaya produksinya. Mungkin salah satu caranya untuk tidak merekrut karyawan baru atau mungkin mem-PHK beberapa karyawannya ya. Kalau misalnya kelebihan karyawan, nah sehingga dalam hal ini jikalau ada yang terkena PHK atau pendapatannya menurun ya karena tadi daya belinya melemah, maka itu akan berdampak pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, di mana mereka akan pastinya mengerem konsumsi untuk menghemat pengeluaran. Nah, hal ini berdampak pada realisasi penerimaan PPN yang tidak akan bertambah signifikan atau tidak sesuai dengan target pemerintah, atau bisa jadi malah menurun seperti itu. Nah, itu dampak jikalau terjadi kenaikan PPN seperti itu. Menurut beberapa ahli dan juga menurut pendapat dari sisi ekonomi. Slide berikutnya. Oleh karena itu, di sini coba saya ada rangkum juga terkait dengan beberapa saran. Iya, ya, beberapa saran terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait dengan PPN ini, kebijakan PPN ini. Yang pertama, seperti yang pemateri pertama bilang tadi, yaitu harus ada perluasan tax base PPN. Ya, jadi untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar, bukan berarti cuma melalui peningkatan tarifnya saja atau menerapkan multi tarif, tapi juga melalui penjaringan wajib pajak baru, misalnya. Salah satunya misalnya penertiban retail non PKP misalnya yang menggunakan fasilitas non PKP melalui penurunan ambang batas PKP dari 4,8 miliar menjadi lebih rendah. Jadi kan seperti yang Pak Purwanto sebutnya tadi bahwa kalau syaratnya untuk menjadi PKP itu peredaran brutonya minimal 4,8 miliar setahun. Nah itu kalau misalnya lebih rendahkan maka wajib pajak yang terjaring juga akan semakin banyak juga seperti itu. Sehingga dengan adanya perluasan tax base PPN ini sendiri itu diharapkan juga bisa meningkatkan penerimaan PPN itu sendiri karena wajib pajak yang terjaring itu lebih banyak seperti itu. Kemudian yang kedua ekstensifikasi pajak, yaitu dengan cara mengenakan tarif berjenjang ya seperti yang memang sudah diwacanakan oleh pemerintah, di mana untuk kebutuhan pokok tidak dikenakan pajak atau mungkin dikenakan pajak lebih rendah dari 10%. Jadi misalnya untuk kebutuhan pokok karena kan masih perekonomian masih tidak stabil, sehingga untuk bisa untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat maka
pengenaan pajak untuk beberapa kebutuhan pokok, misalnya beras, ya kan, beras, gandum, jagung dan lain sebagainya, itu mungkin ditiadakan sementara atau mungkin diterapkan di bawah 10% agar meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi itu berputar seperti itu. Selain itu juga kenakan pajak pada transaksi online, misalnya seperti jasa iklan yang di TikTok, sosial media ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Di mana saya mendapat melihat berita bahwa ada pemasukan dari sosial media itu senilai totalnya itu kalau nggak salah 2,25 triliun itu dari jasa perdagangan melalui sistem elektronik yang terkena PPN dari sosial media tadi. Nah, jadi itu mungkin bisa dicoba diekstenkan lagi terkait dengan PPN tadi sehingga jasa untuk transaksi elektronik ya, transaksi online, apalagi yang sekarang sudah kita menggunakan apa-apa online semuanya. Nah, ya, apalagi untuk yang di sosial media itu bisa diekstensifikasikan sehingga itu bisa meningkatkan penerimaan PPN. Kemudian dari beberapa pendapat para ahli juga saya melihat itu harus ekstensifikasi cukai misalnya. Nah, itu meningkatkan pajak cukai misalnya untuk rokok dan minuman keras dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini itu bisa meningkatkan penerimaan pajak khususnya di bidang PPN. Kemudian optimisasi penerimaan negara bukan pajak. Nah, misalnya yang sudah berkembang di negara-negara maju sekarang ini dia memanfaatkan yang namanya energi terbarukan, memanfaatkan potensi alam untuk bisa menghasilkan energi terbarukan. Jadi misalnya memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik dan sebagainya. Nah, maka itu bisa menekan pengeluaran negara ya kan seperti itu sehingga itu bisa di satu sisi itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak seperti itu. Atau juga mungkin optimisasi ekspor untuk produk-produk turunan misalnya kayak sawit dan pertanian di Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan wajib pajak karena memang di beberapa penelitian juga dalam hal ini untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu kepercayaan wajib pajak itu harus ditingkatkan ya dengan cara membuat kebijakan yang membantu wajib pajak dan juga menekan tindakan korupsi atau menghukum secara tegas para koruptor yang memanfaatkan uang pajak demi kepentingan pribadi. Nah, itu yang belum terlalu kelihatan ya terkait dengan penindakan tegas untuk para koruptor tersebut. Nah, karena seperti dalam kasus yang sudah itu koruptor dihukum ringan seperti itu dan seterusnya sehingga kepercayaan masyarakat itu semakin menurun. Ya, buat apa kita bayar pajak yang besar tapi ujung-ujungnya dikorup juga seperti itu, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, di samping itu saya sependapat juga dengan Pak Purwanto tadi, di mana dalam setiap kebijakan pajak itu harus memperhatikan empat asas yang seperti yang dipaparkan Pak Purwanto, asas maksim yaitu equality, certainty, convenience of payment, and low cost of collection. Nah, itu 4 asas yang perlu yang perlu diperhatikan ya pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan, apalagi terkait dengan perpajakan. Ya, next. Ya, saya rasa itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abadan Syakura atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang saya tangkap tadi adalah menurut pendapat Pak Abadan tadi, kenaikan PPN ini jika menggunakan single tarif yang 12% itu lebih mungkin untuk menurunkan pendapatan negara dibandingkan meningkatkan ya Pak ya, karena kan kenaikan biaya produksi akan menyebabkan barang tambah mahal, daya belinya melemah, lalu utilisasi dan penjualan itu melemah, di mana akan menurunkan penyerapan tenaga kerja, di situ akan menurunkan pendapatan
pendapatan yang menurun itu menyebabkan konsumsi yang menurun itu nanti menyebabkan penghambatan pemulihan ekonomi yang menurunkan pendapatan negara itu tadi. Sama tadi juga ditekankan bahwa untuk mengefisienkan itu lebih baik jika menerapkan tax base PPN, ekstensifikasi cukai, ekstensifikasi pajak, lalu yang dioptimalkan itu adalah penerimaan negaranya, dan yang harus ditingkatkan lagi adalah kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah itu. Nah, terima kasih atas materinya ya Pak Abadan. Oke, itu tadi adalah penyampaian materi dari dua narasumber kita pada sore hari ini. Sekarang kita sampai kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini peserta bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin menanggapi terhadap materi yang sudah dipaparkan. Untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi, bisa menggunakan fitur raise hand dari Zoom dan langsung mengaktifkan kamera serta meng-unmute mic-nya dan mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Jika dirasa berat, maka bisa menggunakan fitur chat dari Zoom saja. Baik, apa ada yang ingin bertanya dari para peserta? Atau memberi tanggapan mungkin? Ya baik, Revin, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya, saya menambahkan sedikit ya. Baik Pak, silakan Pak. Sambil menunggu mungkin yang lain pada mengetik pertanyaannya. Ya baik, jadi seperti ini ya, kalau kita berbicara tentang perlukah PPN itu dinaikkan tarifnya, kemudian apakah perlu perluasan basis PPN, terutama yang berkaitan dengan objeknya, ya, mengurangi pengecualian sehingga memperluas objek yang dapat dibebani dengan PPN, atau dengan politik perpajakan yang lain dengan penerapan multitarif, ya, ada yang dinaikkan, ada yang tetap, ada yang diturunkan. Ketika kita berbicara tentang hal ini, sebetulnya kita juga bisa melihat dari perspektif yang tidak hanya dilihat dari sisi pendekatan pendapatan negara, ya, tetapi juga bisa dilihat dari sisi pendekatan kebijakan pengelolaan keuangan negara secara luas, ya. Yang saya maksudkan di sini adalah mengapa perlu peningkatan penerimaan pajak, karena kan adanya kebutuhan belanja, ya. Nah, sebetulnya pendekatan juga bisa dengan pendekatan bagaimana politik anggaran pengelolaan keuangan negara itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga belanja-belanja yang tidak efisien, belanja-belanja yang kurang efektif itu bisa dikendalikan, ya. Ini juga salah satu pendekatan yang saya pikir bisa dijadikan sebagai landasan untuk untuk meminimalisir kenaikan PPN atau perluasan basis PPN itu. Karena pada intinya kalau belanjanya ini naik terus, otomatis kan pendapatannya harus naik terus. Kalau pendapatannya kurang berarti harus ada pembiayaan.
dalam struktur APBN seperti itu. Pembiayaan dari mana? Ya pasti dari pinjaman. Seperti itu. Ya, jadi bisa saja PPN ini untuk sementara tidak dinaikkan, tetapi dengan catatan belanja negara harus dikendalikan. Hal-hal yang tidak efisien, ya, yang kurang efektif, yaitu perlu dikurangi. Ya. Salah satu contoh, ya, kebiasaan di lingkungan pemerintahan rapat harus di hotel. Kenapa sih rapat harus di hotel? Rapat seperti ini kan juga bisa ya dilaksanakan dalam forum Zoom meeting seperti ini. Ya. Jadi perjalanan dinas ditingkatkan anggarannya. Padahal dalam kondisi yang seperti ini, apa sih urgensinya perjalanan dinas? Perjalanan dinas itu kan kita hanya dalam rangka berdiskusi juga, ya, kecuali kalau memang yang perlu ada verifikasi secara faktual. Jadi hal-hal yang kurang efisien itu juga bisa dikendalikan dari sisi politik pengelolaan keuangan negaranya, ya, politik anggarannya. Jadi pendekatan itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang bisa mempengaruhi kebijakan apakah PPN itu naik atau tidak naik. Karena selama ini kultur budaya yang ada di pemerintahan itu kecenderungannya kalau rapat di hotel. Padahal masa pandemi seperti ini rapat di hotel. Kenapa sih harus rapat di hotel itu? Nah, memang dari sisi konsumsi ini meningkat, ya. Ada kegiatan-kegiatan di hotel, tentunya ada pendapatan pajak daerah, ada hal-hal yang lain. Tetapi saya pikir hal yang seperti itu, kultur atau budaya yang ada di pemerintahan seperti itu, kalaupun tidak bisa dihilangkan, tetapi dikurangi, bisa dikendalikan. Ya. Jadi intinya dalam konteks politik pengelolaan anggaran, apakah pendapatannya yang selalu dinaikkan mengikuti bukan hanya kebutuhan, bisa jadi keinginan belanja, ya, bukan kebutuhan belanja, tapi keinginan belanja, atau belanjanya yang bisa dikendalikan, ya, belanjanya yang dikendalikan sehingga pendapatan itu bisa diminimalisir, ya, sehingga pos-pos yang seharusnya naik menjadi tidak naik, terutama dalam konteks penerimaan pajak. Barangkali itu ya sebagai bahan tambahan dari saya. Terima kasih, silakan kalau ada tanggapan atau hal lain yang ingin dikomentari. Terima kasih, Brevin. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Jadi pada dasarnya ya, PPN ini bisa jadi tidak perlu dinaikkan, asal pengaturan keuangan negara itu bisa diatur lebih efisien gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti tadi bisa dikurangi dulu, atau mungkin dihilangkan juga tidak apa-apa, tapi ya jika tidak bisa dihilangkan dikurangi dulu agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Oke, baik, ini dari peserta lain. Oh Pak, ada pertanyaan dari salah satu peserta. Ini pertanyaannya adalah bagaimana politik hukum perpajakan pasca Omnibus Law, terutama jika dilihat dari rencana kenaikan PPN. Pertanyaan dari peserta atas nama pertanyaan dari salah satu peserta. Ya, jadi bagaimana Pak? Bagaimana politik hukum perpajakan pasca Omnibus Law terutama jika dilihat dari rencana kenaikan PPN? Ya, saya ya. Ya, baik. Kalau berbicara tentang politik hukum perpajakan pasca Omnibus Law, ketika kita berbicara tentang politik hukum paling ada tiga hal ya yang penting untuk diperhatikan, karena pada dasarnya politik hukum itu kan kebijakan dasar yang menentukan tiga hal. Pertama, arah pembentukan hukumnya. Kedua,
isi hukumnya, substansi hukumnya, ya. Dan yang ketiga adalah dari bentuk hukumnya. Kalau kita berbicara dari perspektif arah pembentukan hukumnya, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, arah pembentukan hukum itu atau paradigma pembentukan hukum itu dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang seperti apa, ya. Pertimbangan yang ideal kan tentunya ya pertimbangan keadilan, pertimbangan kepastian, pertimbangan kemanfaatan. Itu yang menjadi pertimbangan utama di samping hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori di bidang perpajakan tadi. Jadi arah pembentukan hukumnya diorientasikan pada kebijakan yang bagaimana, karena ini yang tahu kan ini ya, yang memiliki kehendak ini tentunya pemerintah bersama-sama dengan DPR, dan tentunya ada pertimbangan dari DPD. Kalau isi hukumnya juga ini akan sangat berkaitan dengan arah pembentukan hukumnya tadi, karena isi hukum ini kan mengikuti paradigma pembentukan hukumnya seperti apa. Kalau orientasinya untuk anggaran, berarti arahnya nanti juga ini juga memperluas norma-norma yang berkaitan dengan perluasan basis pajak, kemudian penurunan kategori, ya, kriteria pengusaha kecil, ya, yang tadi disampaikan Pak Abadan tadi, atau ekstensifikasi dari objek-objek pajaknya, dan kebijakan-kebijakan lain yang berorientasi pada fungsi anggaran. Tapi kalau orientasinya pada fungsi mengatur, ya tentu normanya nanti juga akan berkaitan dengan fungsi mengatur itu. Produk hukumnya bagaimana pasca Omnibus Law? Yang pasti sudah ada, ya, sudah ada produk-produk hukum turunan dari Omnibus Law itu yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan di bidang pajak daerah, kemudian juga ada kaitannya juga dengan PPN dan PPH, kemudian KUP, ya. Dan apakah nanti akan ada perubahan, ya, perubahan peraturan perundang-undangan dan bentuknya seperti apa? Tentu kalau kita berbicara tentang tentang produk hukum yang akan membebani pajak, terlebih dahulu harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena yang ada di Omnibus Law itu kan hanya merubah pasal-pasal tertentu, ya, pasal-pasal tertentu yang ada dalam Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang tentang PPN dan PPNBM, serta Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena pasal 23A Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pembebanan pemungutan pajak ini harus diatur dengan undang-undang. Jadi harus ada landasan undang-undangnya terlebih dahulu. Jadi kalau normanya belum ada di dalam undang-undang, tentu tidak bisa, ya, tidak bisa dibuat produk hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Jadi harus ada dulu, ya, harus ada dulu undang-undangnya. Kalau sudah ada undang-undangnya, ya bisa saja. Seperti contoh tadi PPN, ya. Menurut saya sistem multitarif itu, kalau kita melihat ketentuan Undang-Undang 42 tahun Undang-Undang PPN 42 tahun 2009 itu, sebetulnya kan kenaikan atau penurunan PPN itu bisa saja diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya, ke depan politik hukumnya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang politik hukum, ya berkaitan dengan 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Sementara itu barangkali ada tanggapan dari penanya atau ada masukan, ya, ada pengayaan, penjelasan dari Pak Abadan atau dari peserta yang lain, silakan. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik Pak Purwanto. Itu tadi ya jawaban pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya yang tadi itu adalah politik hukum perpajakan pasca Omnibus Law. Baik, mungkin Pak Abadan ingin menambahkan? Ya, terima kasih kesempatannya dan pertanyaannya. Mungkin saya tidak terlalu paham terkait hukum ya, tapi setahu saya untuk Omnibus Law itu kan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan investasi ya, investasi masuk ke Indonesia. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau menurut saya kaitannya dengan wacana kenaikan PPN itu sendiri, jikalau pemerintah itu salah langkah dalam menetapkan kebijakan tarif yang tadi misalnya mau naik menjadi 12% ya, dari 10% menjadi 12%, dan itu mungkin diterapkan untuk semua jasa, sektor barang dan jasa, maka itu bisa jadi itu bisa kontradiksi dengan tujuan dari Omnibus itu sendiri ya kan. Bagaimana investor itu mau menanamkan modal Indonesia kalau misalnya pajaknya itu tinggi seperti itu. Ya, terlebih lagi tadi kan ada kemungkinan daya beli masyarakat menurun seperti itu. Apalagi jikalau tadi kebijakan kenaikan PPN itu timingnya tidak tepat seperti timingnya. Ya, sehingga kalau menurut saya sih dari sudut pandang perpajakan itu sendiri, timing itu sangat penting ya terkait dengan kebijakan di bidang perpajakan, sehingga itu kebijakan perpajakan itu bisa mendukung kebijakan sebelumnya itu Omnibus Law itu sendiri, itu untuk meningkatkan minat investor luar untuk bisa menanamkan modalnya ke Indonesia seperti itu. Ya, jadi itu kalau dari saya timing dan juga penentuan tarif serta objek PPN-nya itu sendiri yang harus benar-benar dikaji seperti itu. Jangan sampai yang tadi yang sudah dipaparkan ya, pertumbuhan ekonomi ini kan terkait dengan beberapa sektor itu terkena dampak yang sangat signifikan seperti itu, kayak pariwisata, kemudian manufaktur, beberapa barang jasa yang lain, transportasi dan sebagainya. Jadi jangan sampai kebijakan wacana kenaikan PPN ini sendiri juga bisa membuat para investor itu khawatir untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saya rasa itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas tambahannya. Baik. Jawabannya juga sudah bisa diterima tadi kata salah satu pesertanya. Baik, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya atau menanggapi penjelasan dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Bisa langsung mengaktifkan kamera dan mikrofonnya ya, langsung disampaikan, atau lewat kolom chat juga bisa. Silakan. Ya, sedikit Mas Previn. Iya, tadi menambahkan tadi menanggapi tambahan dari Pak Purwanto yang terkait dengan efisiensi belanja itu ya. Ya, jadi saya sangat setuju dengan yang apa Pak Purwanto katakan tadi, bahwasanya memang kita mungkin pemerintah itu tidak perlu fokus ke meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, tapi bisa dari sisi efisiensi belanja negara itu sendiri. Sehingga kalau misalnya belanja negara itu efisien, beberapa kegiatan yang tidak dalam hal ini tidak efektif, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini yang bisa diminimalkan seperti yang tadi Pak Purwanto singgung terkait dengan pertemuan di hotel dan sebagainya yang bisa diubah menjadi pertemuan di Zoom meeting yang bisa lebih hemat biaya, itu bisa dilakukan, maka secara tidak langsung belanja yang semakin efisien, maka dalam hal ini kebutuhan APBN juga tidak terlalu signifikan, sehingga APBN itu bisa digunakan untuk pembangunan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menengah ke bawah. Dan satu lagi tambahan mungkin dari saya, itu mungkin lebih coba pemerintah itu memaksimalkan penerimaan bukan pajak seperti itu. Contohnya yang seperti yang kita ketahui kan kita negara kepulauan ya.
Nah, artinya kekayaan laut kita itu sangat sangat berlimpah lah. Kekayaan laut kita itu sangat berlimpah dan juga itu bisa mampu bersaing dengan internasional atau negara-negara lain seperti itu. Nah, kenapa tidak memaksimalkan potensi yang ada ya untuk bisa dalam hal ini meningkatkan penerimaan itu sendiri. Nah, sehingga pemerintah itu tidak lagi selalu bergantung pada pajak seperti itu. Di samping memang dalam hal ini kepercayaan wajib pajak yang seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya itu juga perlu ditingkatkan terkait dengan yaitu hukuman bagi para koruptor ya kan harus adil dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk bisa mendukung segala kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Contoh saja kayak Singapura yang negara kecil itu sendiri ya dia mampu bertahan ya di tengah pandemi Covid ini. Karena apa? Karena dia dalam hal ini masyarakatnya itu percaya dengan pemerintahnya seperti itu. Nah, sangat berkembang Singapura sampai dengan sekarang seperti itu. Nah, jadi ya tadi maksimalkan penerimaan bukan pajak dengan cara memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak itu sendiri. Ya, itu aja Mas Kevin. Selain Pak Abadan ini sependapat dengan Pak Purwanto tadi mengenai efisiensi pengaturan anggaran belanja tadi ya, itu juga pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan bukan pajak ya Pak ya, melalui memaksimalkan potensi dari alam Indonesia itu sendiri, sama pemerintah juga harus meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah itu sendiri. Oke, terima kasih Pak atas tambahannya. Baik, dari peserta apa ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ini sudah sangat mengerti ya Pak ya, sehingga tidak perlu lagi ditanyakan karena materinya juga yang disampaikan oleh Pak Purwanto dan Pak Abadan memang menurut saya sudah sangat jelas itu. Ya, alhamdulillah kalau Alhamdulillah. Jika tidak ada ya sudah bisa ditutup saja mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 12 menit lah ini. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan beralih ke acara kita yang terakhir, yaitu acara penutup. Jadi ya, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purwanto dan Pak Muhammad Abadan Syakura yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada sore hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang Bapak-Bapak sampaikan ini bisa menjadi nilai ibadah dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak. Lalu sampailah kita di acara penutup. Oh ya, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan untuk hadir. Baik, marilah sekarang kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, oke. Saya sebagai moderator dan MC undur diri untuk hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya hanyalah manusia ciptaan Allah yang memang kodratnya itu adalah berbuat kesalahan, di mana kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih saudara-saudara yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Ya, terima kasih Pak Purwanto. Salam kenal, izin live Pak Purwanto. Ya baik, sama-sama semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Previn, izin live ya. Terima kasih Pak. Ya.